Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sesi pembelajaran kita tentang support vector machine atau SVM bersama saya Syarif Hidayat. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu algoritma machine learning yang paling elegan dan powerful untuk classifications. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah versi ringkas yang fokus pada pemahaman konseptual dan aplikasi praktis tanpa terlalu terjebak dalam matematika yang rumit. Tujuannya adalah agar Anda semua bisa memahami kapan dan bagaimana menggunakan SVM dalam real-world problems. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa sebenarnya SVM itu? Bayangkan Anda seorang guru yang harus membagi kelas menjadi dua kelompok. Siswa yang siap ujian dan siswa yang perlu remedial. Anda ingin membuat garis pembatas di tengah ruangan dengan jarak aman yang sebesar-besarnya dari kedua kelompok. Nah, itulah intisari dari SVM, yaitu mencari garis pemisah terbaik dengan jarak aman yang paling maksimal. Dalam bab 1, kita akan mengenal 3 komponen utama SVM. Yang pertama adalah hyperplane, yaitu garis atau bidang pemisah. Di ruang dimensi, hyperplane adalah garis. Di 3 dimensi, hyperplane adalah bidang. Dan di dimensi yang lebih tinggi, hyperplane adalah hyperbidang yang sulit kita visualisasi tapi tetap ada secara matematis. Komponen yang kedua adalah margin. Ini adalah jarak aman di kedua sisi hyperplane. Goal utama SVM adalah memaksimalkan margin ini. Mengapa? Karena margin yang besar membuat model kita lebih robust dan tidak mudah salah klasifikasi ketika ada data baru yang sedikit berbeda. Komponen yang ketiga adalah support vectors. Ini adalah data point yang paling dekat dengan hyperplane dan menentukan posisi hyperplane tersebut. Inilah yang membuat SVM efisien. Hanya data di tepi yang penting. Data di tengah tidak berpengaruh pada model. Sekarang kita masuk ke bab 2 tentang hard margin versus soft margin. Hard margin adalah pendekatan yang sangat ketat, artinya tidak boleh ada satupun data yang melanggar margin. Kedengarannya bagus, tapi di dunia nyata, data jarang yang sempurna. Data di dunia nyata itu berantakan. Ada noise dan ada juga outliers. Maka dari itu, kita lebih sering menggunakan soft margin yang memiliki pendekatan yang lebih realistis. Soft margin membolehkan ada sedikit pelanggaran, ada beberapa data yang boleh masuk ke dalam margin atau bahkan salah klasifikasi asalkan tidak terlalu banyak. Disinilah kita mengenal parameter C. Parameter C ini mengontrol trade-off antara margin yang besar dengan toleransi terhadap kesalahan. C kecil berarti margin besar tapi toleransi tinggi, resikonya underfit. Sementara C besar berarti margin kecil tapi toleransinya rendah, resikonya overfit. Dan yang terakhir nilai C yang balance, misalnya 1, biasanya menjadi starting point yang baik. Di bab 3 ini sangat menarik karena disinilah kita membahas salah satu magic dari SVM, yaitu kernel trick. Linear SVM digunakan ketika data kita bisa dipisahkan dengan garis yang lurus. Ini simple, cepat, dan bekerja dengan baik untuk banyak kasus seperti text classifications. Tapi bagaimana kalau data kita tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus? Contohnya adalah XOR problem. Bayangkan data berbentuk seperti papan catur, biru dan merah berselang-seling. Tidak ada garis lurus yang bisa memisahkan warna biru dan merah. Disinilah kernel trick bekerja. Konsepnya sederhana, tapi brilian. Kalau tidak bisa dipisahkan di dimensi yang sekarang, pindahkan data ke dimensi yang lebih tinggi. Seperti biji-bijian tercampur di atas meja. Kalau kita lempar biji biru ke atas dan biarkan biji merah di meja, sekarang kita bisa memisahkan mereka dengan bidang horizontal. Kita akan mengenal 3 jenis kernel. Yang pertama, linear kernel untuk data yang separability-nya atau bisa dipisahkan secara linear. Ini yang paling cepat.
Yang kedua adalah RBF kernel. Ini adalah yang paling populer. Radial basis function kernel adalah safe choice untuk 90% kasus ketika kita tidak tahu pasti pola dari data kita. RBF mampu menghandle boundary yang kompleks. Yang ketiga, polinomial kernel. Ini untuk pattern kurva sederhana. Sering dipakai untuk handwriting recognition. Jadi, jika Anda ragu-ragu, mulailah dengan RBF. Bab 4 menjelaskan bagaimana SVM bekerja secara step by step. Training phase terdiri dari 5 langkah utama. Yang pertama, input data dengan label. Yang kedua, plot dan cari semua kemungkinan hyperplane. Yang ketiga, pilih hyperplane dengan margin terbesar. Yang keempat, identifikasi support vectors. Yang kelima, simpan modelnya. Pada prediction phase jauh lebih sederhana. Terima data baru, kemudian lakukan cek posisi data terhadap hyperplane. Setelah itu, hitung decision functions. Baru kemudian kita mendapatkan output prediksi dengan confidence level. Yang menarik di sini adalah decision functions value yang besar menunjukkan prediksi yang sangat confident. Sedangkan nilai yang kecil menunjukkan borderline case yang mungkin perlu review secara manual. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling exciting, yaitu aplikasi SVM di dunia nyata. Pada use case pertama, di face recognition. Bayangkan smartphone Anda yang bisa unlock dengan face recognition. Di belakang layar, SVM bekerja dengan mengekstrak ratusan features dari wajah Anda, misalnya jarak antar mata, panjang hidung, dan lebar mulut, kemudian belajar membedakan wajah Anda dengan wajah orang lain. Akurasinya bisa mencapai 95 hingga 98% dengan kecepatan di bawah 100 milidetik. Use case yang kedua untuk cancer detection. SVM digunakan untuk membantu dokter mendeteksi apakah tumor itu jinak atau ganas. Dengan 30 features dari hasil lab test, SVM bisa mencapai akurasi 96 hingga 97% dengan false negatif di bawah 3%. Ini sangat penting karena kita tidak boleh melewatkan kanker. Use case yang ketiga adalah email spam detections. Meskipun naif bias populer untuk spam detections, SVM sebenarnya memberikan akurasi yang lebih tinggi, mencapai 98,5%, dengan false positif di bawah 1%. SVM juga bisa menghandle 10.000 data lebih dimensional features dari teks data dengan sangat baik. Use case yang keempat adalah credit card fraud detection, yaitu deteksi untuk penyalahgunaan kartu kredit. Ini adalah aplikasi yang cukup menantang karena datanya biasanya sangat imbalance. Fraud-nya hanya 0,1 hingga 0,5% dari total transaksi. Tapi dengan tuning yang tepat, SVM bisa mendeteksi 98% fraud dengan false positifnya hanya 0,8%. Menghemat jutaan dolar per tahun. Pada bab 6 ini, kita membahas mengenai bagian yang sangat penting karena membahas bagaimana betul-betul mengimplementasikan SVM. Hal paling penting yang harus Anda ingat, feature scaling itu wajib. Saya ulangi ya, feature scaling itu wajib. Saya tidak bisa cukup menekankan hal ini. Kalau Anda lupa scaling, model Anda akan jelek atau bahkan sama sekali tidak bisa digunakan. Bayangkan Anda punya features, misalnya umur antara 20 hingga 80. Pendapatan $20.000 hingga $100.000. Kemudian skornya 0 hingga 100. Dengan feature seperti ini, maka pendapatan akan mendominasi karena range-nya jauh lebih besar.
Setelah scaling, semua features punya kontribusi yang sama. Dalam implementasi, kita juga perlu memilih kernel dan parameter. Pengambilan keputusannya sederhana. Kalau data linear separable, maka gunakan linear kernel. Kalau tidak tahu atau datanya kompleks, pakai RBF kernel. Mulailah dengan C1.0 dan gamanya scale. Lalu optimize dengan grid search dan cross validations. Untuk evaluasi, jangan hanya lihat akurasi. Perhatikan confusion matrix, hitung pula precision, recall, dan F1 score. Metrik prioritas berbeda tergantung dari use case-nya. Misalnya, spam filter memprioritaskan precision. Deteksi kanker itu memprioritaskan recall. Sementara untuk deteksi penipuan atau fraud seperti kartu kredit tadi memprioritaskan F1 score. Tidak ada algoritma yang sempurna, termasuk SVM. Di bab 7 ini kita bahas kelebihan dan keterbatasan secara jujur. Jadi kelebihan SVM adalah yang pertama sangat efektif untuk high dimensional data seperti teks dan data genetik ya. Kemudian memori efisien ya, penggunaan memorinya cukup efisien karena hanya simpan support vektornya. Kemudian dia juga robust terhadap overfitting. Terima kasih karena metode atau teknik untuk memaksimalkan margin. Kemudian juga dia versatil ya, artinya mudah diadaptasi untuk berbagai macam penggunaan dengan memodifikasi kernelnya. Akurasinya cukup tinggi untuk pekerjaan klasifikasi dan cukup bagus untuk dataset yang kecil hingga menengah. Itu kelebihan dari SVM. Selanjutnya kita bahas keterbatasan SVM. Jadi SVM itu sangat lambat untuk data yang sangat besar. Misalnya di atas 100.000. Maka pemrosesan dari SVM bisa memakan waktu yang cukup lama. Yang berikutnya, kelemahan SVM adalah untuk pemilihan kernel dan parameter bisa tricky. Ya, artinya kita perlu trial dan error. Selanjutnya tidak ada probabilistic output langsung seperti naive bias ya. Kemudian sensitif juga terhadap noise dan outlier. Kemudian feature scaling itu harus dilakukan, tidak bisa di-skip. Kemudian yang ini menjadi bagian yang menjadikan SVM sulit diterima, itu interpretasi model sulit. Dia cenderung black box. Kita juga akan melihat perbandingan dengan algoritma lain nanti di dokumen yang saya sertakan bersama dengan video ini. SVM unggul dalam akurasi dan high dimensional data, tapi kalah dalam speed dibandingkan naive bias, dan kalah dalam interpretability dibandingkan decision tree. Baik, kita sampai pada penghujung dari materi nanti di bab 8 yang berisi tentang kesimpulan dan quick start guide. Kapan kita menggunakan SVM. Jadi, gunakan SVM untuk binary classifications dengan akurasi tinggi, high dimensional data, dan non-linear pattern pada dataset yang small hingga medium, dan ketika Anda perlu robust model. Kapan jangan menggunakan SVM? Jelas ya, tadi cukup diperhatikan pada bagian kekurangan. Jangan gunakan untuk data yang sangat banyak, misalnya berjuta-juta. SVM juga lemah pada klasifikasi multiclass. Kemudian karena dia membutuhkan waktu yang cenderung lama, maka tidak cocok untuk aplikasi-aplikasi yang real time. Atau pada kasus di mana interpretability menjadi suatu prioritas.
Nah, untuk memulai klasifikasi menggunakan SVM, ada beberapa arahan. Yang pertama, pada tahapan persiapan. Bersihkan data, ini bagian yang penting. Lalu tangani value-value yang kosong atau missing value, serta tangani pula outliers. Selanjutnya, kelasnya perlu dilakukan balancing, ya. Dan yang paling penting, ya, tidak kurang saya menekankan, lakukan feature scaling. Yang kedua, pada tahapan training, mulailah dengan kernel RBF, C-nya 1.0, gamanya scale. Gunakan 5-fold cross validations, ya, jadi cross validation-nya 5 kali, dan optimize dengan grid search. Yang ketiga, lakukan evaluasi. Cek kembali matrik konfusi, kemudian hitung precision, recall, dan F1 score untuk melakukan error analisis. Yang keempat, pada tahapan deployment. Jadi, lakukan shift scaler dan model. Setup monitoring untuk performance drift dan schedule regular retraining. Intinya pada tahap deployment ini adalah bagaimana Anda melakukan pemeliharaan dan update terhadap model yang sebelumnya dihasilkan jika ada data yang baru. Sebagai penutup, mari kita ingat 3 kunci utama tentang SVM. Yang pertama, SVM mencari garis pemisah terbaik dengan margin maksimal. Inilah yang membuat SVM tangguh dan akurat. Yang kedua, hanya support vektor yang penting. Data di tengah tidak berpengaruh. Inilah yang membuat SVM efisien dalam penggunaan memorinya. Yang ketiga, kernel trick memungkinkan untuk menangani pola-pola nonlinear. Ini adalah magic yang membuat SVM menjadi versatil. Ingat, seperti yang selalu saya katakan kepada mahasiswa saya, SVM itu cukup powerful, tapi bukan obat atau model untuk semua hal. Gunakan algoritma yang tepat untuk problem yang tepat. SVM adalah pilihan terbaik untuk pengenalan wajah, diagnosa medis, klasifikasi teks, dan deteksi penipuan. Tapi untuk faktor interpretability atau untuk kasus pada dataset yang sangat besar, mungkin algoritma yang lain lebih cocok. Sekarang Anda sudah memiliki gambaran besar tentang support vector machine. Materi lengkap ada pada file yang sudah saya berikan. Silahkan pelajari dengan seksama, terutama bagian use case dan implementasi praktis. Jangan ragu untuk bereksperimen dengan kernel-kernel yang berbeda dan parameter-parameter yang berbeda. Machine learning itu 80% praktek dan 20% teori. Jika ada pertanyaan, nanti Anda bisa sampaikan pada classroom. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar mengenai SVM.